5 kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا شفاعة ولا يؤخذ منا عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Bareng. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ini ayat 62 ini, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, ya, wassabiin, dan orang-orang sabiin, nanti tak terangkan, man amana billah wal yaumil akhir, ya, man amana billah wal yaumil akhir. Siapa saja di antara, ya, orang-orang itu yang iman kepada Allah wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, wa amila salihan, dan amal soleh, mau beramal soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak memiliki kekhawatiran terhadap masa depan, walahum yahzanun, dan tidak memiliki kesedihan terhadap masa lalu. Ayat ini memiliki beragam riwayat asbabun nuzulnya. Ani bin Abi Hatim, diriwayatkan dari Ibni Abi Hatim, ya, wa Adn, dan Adn. Di dalam musnadnya, beliau meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Nujaih an Mujahid, dari Mujahid, qal, Mujahid berkata, qala Salman, Salman berkata, langsung saya terjemahkan, saya bertanya kepada Nabi tentang para pemeluk agama yang dulu saya anut. Lalu aku ceritakan tentang sholat dan ibadah mereka. Maka turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 62 ini. Maksudnya begini Mas Mbak. Agama sebelum agama Islam, yakni orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani, itu diceritakan oleh Salman yang tadi itu riwayat Mujahid, cerita tentang ibadahnya itu begini, sholatnya itu begini, dan sebagainya. Lalu kemudian ditanyakan apakah mereka itu kelak mendapatkan nasib yang baik ketika di surga ataukah tidak, maka turun ayat ini. Ayat ini menceritakan bahwasanya bahwa orang yang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, asal mereka man amana billah, mau beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila sholihan, dan mau mengamalkan amal soleh, yang dulu sebelum hadirnya Nabi Muhammad, maka falahum ajruhum inda rabbihim, diterima. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi sejak adanya Nabi terakhir, maka lafadz man amana billah itu, iman kepada Allah itu adalah berikut iman kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil kalau hari ini ada orang menggunakan ayat ini, coba buka Qur'anmu. Aku sebagai orang Kristen atau aku sebagai orang Yahudi, di dalam Qur'anmu loh mengatakan bahwa aku ini termasuk orang yang selamat. Maka saya menjawab sederhana, iya, kamu selamat asal kamu benar-benar mengikuti apa-apa yang ada pada kitabmu. Karena di dalam kitabmu itu, di sana ada informasi tentang Nabi terakhir. Yang di sana diperintahkan begitu Nabi terakhir itu hadir, kitab terakhir itu hadir, maka Nabi terakhir, kitab terakhir itu merevisi bahkan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya.
Harusnya kalau kau beriman kepada Taurat dan Injil, maka pasti engkau beriman kepada Islam. Yakni langsung otomatis menggunakan peraturan terbaru terupdate, yakni agama Islam. Bodoh karung ini loh Mas Yen. Peraturan lama tentang polisi. Apa misalkan Kali Pancur itu ya. Di situ peraturan lama itu kan wis pokok sapa sing bisa lewat nyebrang atau duluan ya boleh, itu pertigaan itu loh. Boleh. Dia tidak akan kena semprit. Nah, peraturan yang terbaru sekarang sudah dikasih Bang Jo. Betul. Bisa no Bang Jo itu? Biar urung ono to? Nah, baru ada Bang Jo kapan? Ya sekitar sudah ada 1 tahun. Nah, ya sekitar 1 tahun terakhir ini ada Bang Jo. Sekarang saya tanya, kalau ada orang dia sudah ada Bang Jo, sudah ada lampu traffic light, harusnya dia kan menggunakan peraturan terbaru. Loh kok dia menggunakan peraturan lama? Lumbian aku no zaman nang kene orang no Bang Jo nih, dadi ora masalah. Orang abang, orang hijau aku tetap lewat baik. Kira-kira kena pasal enggak? Kena pasal. Jadi paham ya, paham ya. Jadi Islam sebagai agama terakhir, Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, Al-Quran sebagai kitab yang terakhir, ini merevisi seluruh aturan yang telah lampau. Sehingga kalau ada orang yang zaman dulu dia mengatakan, saya pun selamat, iya asal mengikuti peraturan terakhir. Ini yang pertama. Yang nomor dua, viral di media sosial itu bahwa Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan wanita Yahudi, menikah dengan wanita Nasrani. Ya, dijawab iya, gitu aja, iya. Tapi begitu menikah dengan Rasulullah, mereka beriman kepada Nabi terakhir, beriman kepada kitab terakhir yakni Al-Quran, beriman kepada agama Islam, alias ketika menikah dia sudah dalam keadaan Islam. Terus kemudian, oh sekarang boleh nikah beda agama. Buktinya Rasulullah sendiri kan nikah dengan Maria Qibtiyah, nikah dengan seorang Nasrani, nikah dengan wanita Yahudi dan sebagainya. Jawaban, ya, tapi begitu nikah dengan Rasulullah dia sudah Islam, alias bisa dibilang nikahnya sudah sesama Islam. Walau tetap diperbolehkan menikah dengan Ahlul Kitab yang Yahudi Nasrani, asal Yahudi Nasrani sebelum terjadinya tahrif. Apa itu? Tahrif, perubahan. Lah sekarang Yahudi Nasrani yang sekarang ini menggunakan yang sudah adanya tahrif. Berarti orang Islam sekarang menikah dengan orang Yahudi sekarang, menikah dengan orang Nasrani sekarang, jawabannya tidak boleh. Paham ya? Jadi Ibnu itu terutama sing dirungokke wong IAIN cok kadang cok gawe sing aneh-aneh. Ngerti-ngerti Ibnu golek cewek Nasrani, koyo wong muslim kelek kabeh, ya. Enggak usah gitu. Wes. Lanjut. Ada lagi riwayat yang lain. Kalau ini riwayat yang disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kala itu Salman menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang kawan-kawannya. Salman Al-Farisi, Persia. Al-Farisi. Dia menceritakan tentang kawan-kawannya dulu. Ya. Yang menurut dia masuk neraka. Maka Salman berkata, saya mendengarkan teman-teman saya yang dulu Yahudi Nasrani kok kata orang-orang itu masuk neraka, saya itu gelap sekali. Rasanya ke dada sesak sekali. Padahal dulu teman-teman saya itu menjadi orang Nasrani yang taat, menjadi orang Yahudi yang taat. Saya itu rasanya kaget banget. Nah, maka turun ayat ini. Ayat yang menerangkan Yahudi monggo, Nasrani monggo, asal zaman sebelum zaman adanya Nabi Muhammad
dan Yahudi dan Nasrani yang mereka itu orang-orang taat. Yang masih menggunakan orisinilitas kitab Taurat dan orisinilitas kitab apa? Injil. Asal tidak dirubah, maka secara otomatis begitu hadirnya Nabi Muhammad pasti beriman. Loh kok tidak beriman? Iya karena dirubah. Di antara perubahan yang paling jelas adalah sifat-sifat tentang Nabi akhir zaman. Yang tertulis asli di dalam kitab-kitab terdahulu bahwasanya Nabi akhir zaman itu kelak akan hadir, rambutnya itu ikal, tingginya sedang. Terus mata di bagian hitamnya pekat. Ini persis seperti sifatnya Rasulullah secara fisik. Persis. Maka begitu siapa pendeta Nasrani yang ketemu sama Rasulullah ketika ke Syam? Kalau siapa namanya? Oh, itu kan Yahudi. Siapa? Bukan. Siapa? Siapa? Warokoh bin Nawfal. Siapa? Nanti sing ngajar sirah siapa? Nanti wonge. Nanti dibuka lagi. Begitu melihat tanda-tanda, kala itu Nabi belum diangkat menjadi seorang Rasul, ya baru masih calon Nabi, calon Rasul. Melihat tanda, iki, sing koyo nang kitab-kitab terdahulu. Ini bahaya. Kalau sampai ada orang dengki dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, repot. Bisa dibunuh dia, bisa dibunuh. Maka singkat cerita disuruh langsung pulang. Padahal rencananya membawa dagangan mau kemana? Syam. Langsung disuruh pulang. Apa kok doain? Nah, dia pulang. Nah, karena orang Yahudi, orang Nasrani itu khawatir akan kehilangan pamor. Begitu nanti hadirnya Nabi akhir zaman, maka generasi-generasi berikutnya pasti akan berlarian menuju Nabi akhir zaman. Dari situlah maka dirubah kitabnya. Tadinya tingginya itu sedang dirubah menjadi tingginya jangkung. Tadinya tanda Nabi Muhammad tanda Nabi terakhir itu rambutnya ikal dirubah menjadi lurus. Bagian mata tadinya hitam dirubah menjadi kebiru-biruan. Kitabnya yang dirubah. Sehingga begitu bergulirnya waktu, hadirlah Nabi akhir zaman dengan tanda-tanda rambutnya ikal, tingginya sedang, mata bagian hitamnya hitam pekat, melihat wah ora cocok karo kitabku, Muhammad bukan seorang rasul. Ya bener wae ora cocok, wong kitabnya sudah dirubah. Nah, kembali lagi ke tema. Asal masih menggunakan kitab-kitab yang lama, maka jawabannya ada dua. Kalau mereka hidup sebelum lahirnya Nabi Muhammad, maka mereka termasuk orang-orang yang selamat. Ini ayatnya. Kalau hidup setelah Nabi Muhammad, otomatis mereka beriman seperti Abdullah bin Salam al-Yahudi atau Raja Najasyi an-Nasrani yang mereka berbangsa Nasrani seketika masuk Islam. Kenapa? Cocok karo kitab sing iki asli. Nah, ayat ini menjelaskan kaitannya bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani itu selamat asal benar-benar beriman kepada kitab aslinya. Dan begitu hadir Nabi Muhammad, mereka mau beriman. Nek meninggal sebelum Nabi Muhammad, mereka dalam keadaan yang baik beriman. Nah, begitu dengar ayat ini maka Salman Al-Farisi lego, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti guru-guru kumbian zaman aku ijik ora Islam itu selamat kabeh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Udah ya.
Dah satu aja, jam berapa ini? Nah, 10 wis. Satu aja. Ini pengetahuan penting bagi sampean. Kenapa? Karena begitu sampean keluar dari pondok itu akan dihadapkan banyak sekali problem. Di antara problem yang tidak pernah akan selesai adalah problemnya orang Yahudi, Nasrani, umat Islam. Kalau sampean tidak pernah membaca Al-Quran, gampang gelimpang. Surah maca Quran, sekolah sampean nanggur sekolah wong Nasrani, wah banyak pertemanan di sana, circle di rumah itu lemah, wah ya repot. Yes. Udah diakhiri dengan kalam hikam, kalam hikmah, kalam hikam. Tulis. Saya itu lagi pengen ngerjani zaman setiap hari nulis. Pen apa? Biar tangan itu terbiasa nulis Arab. Qala asy-Syafi'i. Ya, agak cepat. Qala asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, qala asy-Syafi'i. Udah ketemu? Udah cepat kita be. Qala asy-Syafi'i radhiyallahu an. Man aroda, ternyata ini bukan hadis tapi perkataan Imam Syafi'i. Man aroda, man biasa. Mana Mas Bos? Bukunya mana? Oh, di atas wis. Nanti nyontek milik temannya ya. Man mim nun. Aroda alif ro alif dal. Man aroda. Ad-dunya. Alif lam dal nun ya alif. Dah. Ad-dunya fa'alaihi. Fa'ain lam ya ha. Fa'alaihi. Bil ilmi. Ba alif lam ain lam mim. Bil ilmi. Udah, koma waman wawu mim nun. Wawune udah disambung karo mim, wawu nyambung mim barang. Wes. Wawu itu hanya boleh disambung sebelumnya, setelahnya tidak boleh disambung. Waman aroda alif ro alif dal. Al-akhirata. Al-akhirat. Al-akhirata. Alif lam alif ya. Kha ro ta. Tak bunder. Al-akhirata. Fa'alaihi. Fa'alaihi. Fa'ain lam ya ha. Hai ha bunder. Fa'alaihi. Bil ilmi. Bil ilmi. Ba alif lam ain lam mim. Bil ilmi. Dah wis. Sekarang artinya man aradad dunya, siapa orang menghendaki sukses dunia. Fa'alaihi, maka wajib baginya bil ilmi, memiliki ilmunya. Bil ilmi, memiliki ilmunya. Lanjut. Nah. Wa man arada, dan siapa orang menginginkan sukses al-akhirata, akhirat, fa'alaihi, maka wajib baginya bil ilmi, memiliki ilmunya. Nah, ini ternyata perkataan Imam Syafi'i. Ada yang menyangka kalau ini hadis, tapi sangat lemah. Udah menghadap sini sekarang. Imam Syafi'i berkata,
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang pingin sukses dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Ya, madep sini coba Gus. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa pingin sukses akhiratnya, maka ia pun cari ilmunya. Terkadang orang-orang ahli ilmu dunia, dia kepedean akhiratnya sehingga dia tidak punya ilmu. Contoh apa? Misalkan profesinya arsitek, ya, profesinya tukang jahit, umpama profesinya insinyur dan sebagainya. Nah, begitu urusan akhirat, ya, begitu urusan akhirat dia berfatwa. Yo jangan toh, kini sing mondok 17 tahun di fatwa kadang harus meneliti ulang. Paham enggak? Paham enggak? Masya Allah. Jangan nek ora bidangi, udah jahit saja, ya, jahit saja. Nanti selamat di akhirat bagaimana? Manut karo ahli ini. Manut karo ahli ini. Oh, ora kabeh kudu ngerti hadise. Apalagi terus kemudian, misalkan Wafik kuliah arsitek, begitu ditunjukin satu pengajian ini hadisnya demikian, sahih ndak? Kok ya wis tau ngerti mustolah bae, ngerti sahih dihapusi paling kurang ngerti. Enggak usah begitu, enggak usah begitu. Udah pasrah. Sebagaimana saya misalkan orang-orang yang fokus banget, aku kan wis ora tau duwe gawean apa-apa kecuali ngaji. Dan dari sejak saya akil balik sampai hari ini. Terus kemudian debat Mas Zen terkait sepeda motor, kan saya yang konyol toh. Mas Zen kan punya bengkel. Saya yang konyol. Itu bisa dipahami ketika ada seorang ustadz atau seorang kiai, terus kemudian eyel-eyelan terkait sepeda motor kepada ahli bengkel. Itu semuanya paham Pak Kiai sing salah. Nah kan ngono toh. Harusnya ya podo ketika diwale. Suatu ketika saya menerangkan terkait masalah sholat dan sebagainya. Lalu Mas Zen sing dino-dino nyekeli kenal pot kok, wah aku ora setuju karo kiai kai. Wi kleru. Piye itu maksudnya? Sebagaimana saya bisa menghormati sampean untuk urusan perbengkelan, sampean pun menghormati saya untuk urusan sholat. Nah, kan begitu. Paham ya? Yes, paham. Lah, nek bukan pakar, maka ya, kalau bukan pakar, cukuplah dengan yang digunakan sehari-hari. Misalkan saya walaupun bukan pakar perbengkelan tapi punya kendaraan, punya mobil, untuk ilmu-ilmu pengetahuan yang memang keseharian, cara nyetir dan sebagainya, saya wajib tahu. Walau nanti detail-detailnya saya akan tanya sama Mas Zen. Sebagaimana Mas Zen untuk hal-hal yang keseharian, walaupun dia sehari-hari itu adalah misalkan di bengkel, ya misalkan tapi nek sholat 5 waktu ya kudu ngerti. Orang terus kemudian Mas Zen sholat 5 waktu, saya bukan ahlinya. Oh neraka. Paham ya? Jadi ilmu tetap dibagi menjadi dua. Satu untuk menjadi pakar, ya, yang nomor 2 untuk menjadi keseharian. Nah yang keseharian itu kalau untuk ilmu agama, mau dia arsitek, mau dia itu ibu rumah tangga, mau dia tua muda, kalau ilmu agama yang nuansanya keseharian, contohnya sholat, wudhu dan sebagainya itu semuanya harus tahu, semuanya harus mengamalkan. Termasuk kata Imam Syafi'i ulumul qalbiyah, yakni ilmu bagaimana tawadhu, jangan sombong dan sebagainya, itu pun sama-sama harus tahu. Mau kiai, mau ndak kiai, semuanya harus tahu. Tapi kalau tentang hadis mutawatir, kemudian kebalikannya hadis hasan, aziz, ada yang mursal dan sebagainya, Mas Zen ora kudu ngerti, manuto karo aku ngono lah. Paham ya? Sebagaimana terus kemudian skrup nomor piro, aku ya ora kudu ngerti, aku sing manut sampean Mas Zen. Paham ya? Shallu ala Nabi Muhammad. Ini makna pertama. Makna yang nomor 2, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi.
itu alhasil Mas walaupun sampean dadi santri sok mbek nek wis tekan ngomah kira-kira pengen dadi santri sing sugih yo jangan tutup mata nek pengen duwe usaha yo tetep cari ilmu bagaimana menjadi pengusaha yang baik ora terus kemudian asal nang pinggir dalan mesti laris ndak ya mesti ada branding ada warna ada huruf ada macam-macam ada komitmen, ada macam-macam, ada beragam seperangkat ilmu untuk jadi pengusaha itu sesuk ben dipelajari mungkin di akhir-akhir zaman madrasah yo praktek dan itu lebih mudah daripada zaman belajar tafsir gitu. Kadang-kadang santri itu yang ngeyel, itu santri ngeyel. Saya punya beberapa teman dari pondok itu. Aku saiki buka usaha. Begitu buka usaha warung, dikira asal nang pinggir dalan rame, ternyata sepi ya Kang. Saya disuruh ke sana wis kondungan iki ora usah nganggo donga, wong sampean ora duwe parkir kon rame ngendi. Sing meh marung nggon sampean lho sapa? Iki kelas kudune nganggo mobil iya mobile parkirin nang ndi ya itu. Itu sesederhana itu. Kurang lebih begitu ya Mas. Jadi nanti nek selesai madrasah baru sampean ilmu-ilmu tentang buka usaha. Maka ada Mas siapa sing kepal itu nasi kepal siapa? Fahri itu ya yo belajar ilmu menjadi pengusaha. Minimal di antara ilmu penting menjadi pengusaha adalah dia itu continue. Continue. Nek dibuka ya buka terus, ojo nganti mandek kira mandek yo cari orang lain yang biar agar bisa diteni. Lah ini kok gampangane buka usaha ala Poso Dawud. Jadi dia mengira orang-orang pelanggannya tuh Poso Dawud saya dibuka, sesuk kan poso jadi tutup. Ini ora dadi. Nah, gitu. Demikian pula Bang Pai. Nah, tergantung didesain menjadi karyawan atau desain jadi pengusaha. Kalau desain jadi pengusaha yuk full ilmu harus. Nah, orang pengen mumet ya desain karyawan gitu aja. Oh, oleh rezeki penting berkah. Gitu. Wis, saya rasa cukup ya. Itu tentang Imam Syafi'i radhiyallahu an. Jam berapa ini? 9:30. Kat mungkin 9:30 baik. Ya. Nah, Masya Allah. Tidak ada perkataan yang menurut saya bagus banget kecuali perkataan-perkataan Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad. Masya Allah. Bon, ini ndak usah ditulis wis, di angan-angan aja, nanti tulis kesuwen. Qala Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad itu berkata, Man akhuka? Siapa saudaramu? Kita ngira kan saudara kutu, ya saudara itu orang yang akrab sama. Enggak. Man arafakal uyub. Dia adalah orang yang tahu tentang aib-aibmu. Itu sedulur. Ya. Kemudian dia ya memberitahumu agar engkau ini memperbaikinya. Jadi jeneng ini sedulur tenan gue, sedulur tenan. Jadi saya misalkan kepada adik saya selalu bilang, ini nek setahu saya itu begini, coba dibuka di kitab ini, buku ini dan sebagainya. Coba sampean wis bener borong dicek ulang. Oh iya Mas, aku keliru. Nah ini namanya sedulur. Sedulur. Sana pun sama, ketika saya melakukan sebuah kesalahan, ya saya rela untuk dikoreksi. Itu jenis sedulur. Wasodikuka, kalau tadi sedulur ya, sedulur itu mau dia satu darah mau tidak satu darah, mana yang tahu aibmu dan dia dengan baik, ya, dengan baik-baik mengingatkanmu, itu akan jadi sedulur tekan akhirat. Kuncinya satu Mas, dadi wong ojo gampang tersinggung wis kutok. Ojo gampang tersinggung. Bayangkan, gak ada orang yang lebih ngalim kala itu dibanding Imam Abu Hanifah. Ya. Nu'man, namanya aslinya Nu'man. Ya. Beliau satu ketika mengingatkan anak kecil. Nah, hati-hati itu menek wit
jatuh nanti loh, jatuh nanti. Hati-hati kalau jatuh gimana ya Sina, hati-hati tuh kalau jatuh di mana. Itu ya. Beliau mengingatkan anak kecil agar naik pohon itu apa? Hati-hati. Kata anak kecil tadi itu, nanti si anak kecil tadi itu. Ya, saya hati-hati. Ya, Syekh. Tapi engkau juga harus lebih hati-hati. Kalau saya jatuh dari pohon, saya tok yang rugi. Tapi engkau orang alim, harus lebih hati-hati. Kalau engkau sampai jatuh perkataanmu, alam raya ini yang turut menangis. Ngono, bareng ngono nangis tenan itu Imam Abu Hanifah. Iya bener. Sing kudu hati-hati ternyata wong sing akeh ilmune ngono. Alias kelas Imam Abu Hanifah saja diingatkan oleh anak kecil legowo. Orang gampang tersinggung. Oh, sallu ala Nabi Muhammad. Antuk cah bagus. Ya, ada apa? Wes. Nah. Terus wasodikuka, sekarang sodik. Kalau tadi saudara. Wasodikuka, kalau siapa teman akrab? Mensodikuka, siapa teman akrabmu? Man hadraka minad dunub, adalah orang yang senantiasa mengingatkanmu agar kau jauh dari dosa. Yes. Kuwi sing jenengane kanca akrab. Jelas ya Mas Ibnu, kanca akrab, kene ono Mas Zen ngomong kok ngene. Mas Ibnu, kuwi lho, HP-mu rada ngeri ngono sing mbok buka ngono. Iya, aku wis astagfirullahaladzim. Ha, kuwi tenan kanca akrab. Gantian sampean WA. HP-mu yo ngeri kuwi cewek endi wae sing mbok WA. Astagfirullahaladzim. Nah, ngono. Ini namanya dua teman akrab kalau kayak gini. Selalu mengingatkan akan kehati-hatian dalam melakukan apa? Dosa. Orang terus kemudian, wih, aku duwe sing anyar iku lho Mas Ibnu. Meling-meling iki bening. Kalah karo nggonku iki sret. Parani apa piye? Nah, kuwi. Kuwi yo kanca akrab bareng-bareng neraka. Gitu. Itu contoh. Jadi siapa teman akrabmu? Teman akrabmu adalah orang yang mengingatkanmu agar tidak terjatuh di dalam dosa. Mbak-mbak pun sama. Nek sing jenengane konco akrab itu bukan teman ngrasani. Di lungguh sithik ngono lungguh sithik akibat deres Quran auzubillahi minasyaitonirrajim konco lingguh sret. Umat aku deres tutup Qurane sret. Kae piye to kabar itu? Lah kowe Gus ora kena ora cetha. Lah kuwi bukan teman akrab karena bareng-bareng dalam dosa. Nek teman akrab nih, wis rasa ngrasani. Ngono. Tapi aku cerita ponone ora fitnah. Lho nek ngomong ponone kuwi sing jenenge ngrasani. Alias teman akrab adalah teman yang menghentikanmu di dalam dosa. Wis. Itu kata Yahya bin Mu'ad. Kenapa bisa seperti itu? Karena teman akrab itu pasti akan menginginkan bersama terus menjadi teman sampai surga yang saling mensyafaati. Gitu. Istiling-iling ya. Sama-sama ini keduanya kata Yahya bin Mu'ad, maka menjadilah orang yang legowo kepada saudaramu dan legowo kepada temanmu. Saudaramu yang akan mengingatkan tentang aibmu, lalu teman akrabmu yang akan mengingatkan kau agar tidak jatuh ke dalam lubang apa? Dosa. Bun. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim ala habibika khairil والذي ترجى شفاعته لكل هول من يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti amanah dari